Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haifaz Habibillah dengan NPM 5782104 akan sedikit menjelaskan tentang modul 14 yaitu Transport Layer bagian 14.1. Di sini saya akan membahas tentang pengiriman data untuk Transport Layer ya. Yaitu pada poin pertama itu adalah peran lapisan transportasi atau peran transport layer ya. Program lapisan aplikasi menghasilkan data yang harus dipertukarkan antara host, sumber, dan tujuan. Lapisan transport bertanggung jawab atas komunikasi logis antara aplikasi yang berjalan di host yang berbeda. Ini dapat mencangkup pelayanan seperti membangun sesi sementara antara dua host dan transmisi informasi yang andal untuk suatu aplikasi. Ya, jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar, lapisan transport merupakan penghubung antara lapisan aplikasi dan lapisan yang lebih rendah yang bertanggung jawab atas transmisi jaringan. Nah, jadi lapisan transport memindai data antara aplikasi pada perangkat di jaringan. Lapisan transport tidak memiliki pengetahuan tentang jenis host tujuan, jenis media yang harus dilalui data, jalur yang ditempuh data, kemacetan pada tautan atau ukuran jaringan. Tapi lapisan transport atau transport layer itu mencakup dua protokol saja, yaitu TCP dan UDP ya, protokol kontrol transmisi dan protokol data user atau user data protokol. Itu ada terus pada segmen selanjutnya ada tanggung jawab transport layer ya. Di sini ada beberapa tanggung jawabnya. Lapisan memiliki banyak tanggung jawab, yaitu melacak percakapan individual, terus ada membagi data menjadi segmen dan menyusun kembali segmen, menambahkan informasi header, dan mengidentifikasi aplikasi, dan juga multiplexing percakapan. Nah, terus dalam transport layer ini ada dua jenis protokol ya, yaitu UDP dan TCP. Nah, IP yang berkaitan dengan struktur, pengalamatan, dan perutuhan paket. IP tidak menentukan bagaimana pengiriman atau pengangkutan paket tersebut berlangsung. Protokol lapisan transport menentukan cara transfer pesan antar host dan bertanggung jawab untuk mengelola persyaratan keandalan suatu percakapan. Lapisan transport mencakup protokol TCP dan UDP. Aplikasi yang berbeda memiliki persyaratan keandalan transport yang berbeda. Oleh karena itu, TCP menyediakan dua protokol lapisan transport. Seperti yang juga pada gambar ya. Nah, misalnya kalau aplikasinya itu memerlukan FTP atau web atau email, dia menggunakan TCP ya. Metode pengangkutannya itu pakai TCP, metode transportnya. Dan kalau UDP itu untuk DNS dan TFTP ya. Nah, untuk protokol TCP sendiri itu TCP ini dianggap sebagai protokol lapisan yang andal dan lengkap yang memastikan bahwa semua data sampai tujuan. TCP mencakup bidang-bidang yang memastikan pengiriman data aplikasi. Bidang-bidang ini memerlukan pemrosesan tambahan oleh host pengiriman dan penerima. TCP ini membagi data menjadi beberapa segmen ya, jadi dipotong-potong itu datanya. Terus transport TCP analog dengan pengiriman paket yang dilacak dari sumber ke tujuan. Jika pesanan pengiriman dibagi menjadi beberapa paket, pelanggan dapat mengirim secara online untuk melihat urutan pengirimannya. TCP menyediakan keandalan dan kontrol aliran menggunakan operasi dasar seperti ini. Menomori dan melacak segmen data yang dikirim ke host tertentu dari aplikasi tertentu. Konfirmasi data yang diterima, kirim ulang data yang belum diakui setelah jangka waktu tertentu, dan data urut yang memungkinkan tiba dalam urutan yang salah. Kirim data dengan kecepatan efisien yang dapat diterima oleh penerima. Jadi, untuk mempertahankan status
percakapan dan melacak informasi, TCP harus terlebih dahulu membangun koneksi antar pengirim dan penerima. Jadi TCP ini memerlukan konfirmasi dulu ya kepada siapa dia berkomunikasi. Antara pengirim dan penerima ini harus sudah saling mengenal dulu ya. Jadi TCP lebih mudah terhubung ya, atau bisa bukan lebih mudah sih, agar bisa terhubung gitu. Metode TCP ini sama kayak berkirim surat gitu ya, atau lagi loading kalau kita scroll sosial media gitu kan ada loading gitu, nah itu pakai TCP dia. Kalau sinyal kita jelek, dia loadingnya lama gitu, mengirim datanya lama, cuman akan tetap dikirim. Nah kalau untuk UDP sendiri itu persis seperti streaming dan juga video call gitu. Jadi dia itu tetap mengirim data secara real time, dan dia itu tidak bisa mengirim data yang sudah dikirim gitu. Jadi misalnya nih, data itu sudah dikirim, ini UDP ya, data itu sudah dikirim, tapi ternyata ada yang nggak kirim, error atau apalah gitu, nggak bisa diterima sama penerima. Nah, jadi data itu nggak bisa dikirim ulang gitu. Sama kayak pas video call, kalau misalnya kita video call, jaringannya patah-patah, nah ya udah gitu, jadi keskip gitu kan. Misalnya orang yang lagi teleponan itu udah ngomong panjang, tapi orang penerima telepon itu nggak mendengar apa-apa gitu, karena nge-freeze gitu. Itu pakai metode UDP ya. Nih, sebuah file dikirim ke server menggunakan aplikasi file transfer protocol (FTP). Aktif. Lacak percakapan membagi data yang dikirim menjadi 6 segmen. Dikirim pun datanya ke internet. Nah, secara berurut ya, kalau misalnya FTP ini server ini gagal menerima, dia akan tetap mengirim pengirimnya itu. Terus ada protokol UDP tadi yang sudah sedikit saya jelaskan ya. UDP ini protokol lapis transport layer yang lebih sederhana daripada TCP. UDP tidak menyediakan keandalan dan kontrol aliran. Nah, yang berarti membutuhkan lebih sedikit bidang header. Karena proses pengiriman dan penerimaan UDP tidak perlu pengolahan keandalan dan kontrol aliran. Ini berarti datagram UDP dapat diproses lebih cepat daripada segmen TCP. UDP itu menyediakan fungsi dasar untuk mengirimkan datagram antar aplikasi yang sesuai dan dengan overhead dan cetakan data yang sangat minim. Catatan, UDP membagi data menjadi datagram dan juga disebut sebagai segmen. UDP adalah protokol tanpa koneksi. Karena UDP tidak menyediakan keandalan dan kontrol aliran, dia tidak memerlukan koneksi yang sudah terjalin, karena UDP tidak melacak informasi yang dikirim atau diterima antara klien dan server. UDP juga dikenal sebagai protokol tanpa status atau stateless. UDP juga dikenal sebagai protokol pengiriman upaya terbaik karena tidak ada pengakuan bahwa data telah diterima di tujuan. Nah, itu. Dengan UDP, tidak ada proses lapisan transport layer yang memberi tahu pengirim tentang keberhasilan pengiriman. Sama seperti pengiriman surat yang biasa tidak terdapat melalui pos, pengirim surat tidak mengetahui ketersediaan penerima untuk menerima surat tersebut. Kantor pos juga tidak bertanggung jawab untuk melacak surat atau memberitahu pengirim jika surat tersebut tidak sampai ke tujuan. Dia akan mengirim surat ya secara langsung. Nah, misalnya file server request 6 segmen, no acknowledgement is sent. Nah, jadi walaupun misalnya nih kan segmennya itu dibagi-bagi misalnya ada satu file itu dibagi menjadi 7, tapi server itu atau penerima cuma menerima 6. Nah,
Kalau TCP, dia akan mengirimkan ulang file yang ketujuh itu, segmen yang ketujuh. Sedangkan kalau UDP, dia tidak mengirim ulang. Protokol lapisan transportasi yang tepat untuk aplikasi yang tepat. Beberapa aplikasi dapat mentolerir kehilangan data selama transmisi melalui jaringan, tapi penundaan transmisi tidak dapat diterima. Untuk aplikasi ini, UDP adalah pilihan yang lebih baik karena membutuhkan lebih sedikit overhead jaringan. UDP lebih disukai untuk aplikasi seperti voice over IP atau VoIP. Konfirmasi dan transmisi ulang akan memperlambat pengiriman dan membuat percakapan suara tidak dapat diterima. UDP juga digunakan oleh aplikasi permintaan dan balasan di mana data yang dikirim minimal dan pengiriman ulang dapat dilakukan dengan cepat. Misalnya, sistem nama domain DNS menggunakan UDP untuk jenis transaksi ini. Nah, ini ya untuk beberapa UDP dan TCP. Ini merangkum perbedaan antara UDP dan TCP ya. Kalau UDP itu cepat, biaya prosesnya rendah, tidak memerlukan ucapan terima kasih atau tidak perlu mengirim ulang data yang hilang dan menyampaikan data saat data tersebut tiba. Terus untuk TCP, protokol ini properti protokol yang dibutuhkan itu data itu dapat diandalkan, mengakui data, jadi bisa mengirim ulang data yang hilang dan menyampaikan data dalam urutan yang teratur. Nah, kayak render foto kalau misalnya sinyalnya lagi jelek gitu, itu pakai proses TCP. Soalnya sekarang kebanyakan pakai TCP, bahkan live streaming YouTube itu ya sekarang pakai TCP. Oke, sekian saja dari 4.1 pengiriman data akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Aini dengan NPM 2582041. Di video kali ini saya akan mempresentasikan modul 14, tepatnya di modul 14.3, yaitu gambaran umum UDP. Jadi, pertama-tama, UDP adalah protokol transport yang lightweight atau ringan. Nah, di sini terdapat fitur UDP. Apa saja sih ciri khas UDP itu? Nah, terdapat 4 fitur-fitur UDP. Yang pertama terdapat Bashford atau protokol ini tidak akan melakukan pengecekan apakah data sampai atau tidak. Yang kedua ada segmen yang hilang tidak akan dikirim. Nah, jadi tidak ada proses handset. Jadi data langsung dikirim gitu. Yang ketiga itu urutan. Data akan diterima apa adanya. Jika urutannya berantakan, protokol ini tidak akan berusaha menyusunnya kembali. Yang keempat, terdapat tanpa pengiriman ulang. Jadi, jika ada data yang hilang di tengah jalan, UDP tidak akan meminta pengiriman ulang. Nah, kenapa sih UDP itu bisa begitu cepat? Karena header-nya sangat ramping. Hanya butuh 8 byte atau 64 byte saja. Nah, di sini terdapat 4 bidang file. Yang pertama terdapat source port atau port sumber, di mana dia akan mengidentifikasi aplikasi pengirim. Yang kedua ada destination port. Dia akan mengidentifikasi aplikasi penerima. Yang ketiga terdapat length. Dia menunjukkan panjang total datagram. Yang keempat terdapat checksum. Nah, checksum ini digunakan untuk pengecekan kesalahan dasar pada header dan data. Seperti itu. Nah, di sini
terdapat aplikasi yang menggunakan UDP. Nah, kenapa kita tidak memakai protokol yang tidak menjamin data sampai? Nah, karena untuk aplikasi yang memprioritaskan kecepatan, ya karena kita akan memprioritaskan kecepatan begitu. Nah, terdapat 3 skenario utamanya, yaitu yang pertama terdapat live multimedia, ya seperti VoIP, VoIP atau live streaming video. Jika ada satu bingkai video yang hilang, kita lebih memilih melanjutkan daripada menunggu data tersebut dikirim ulang, karena akan menyebabkan lag. Yang kedua terdapat request dan reply sederhana. Ya, contohnya DNS dan DHCP. Jika DNS tidak menjawab, klien cukup mengirim ulang permintaannya. Tidak perlu koneksi yang kompleks. Begitu. Yang terakhir yaitu aplikasi yang mengatur reliabilitas sendiri. Contohnya seperti SNP atau TVTP. FTP. Nah, aplikasi ini menangani errornya sendiri di level yang lebih tinggi, sehingga tidak butuh bantuan di level transport. Nah, ini terdapat gambar aplikasi yang membutuhkan UDP. Mungkin cukup presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor MPN 257820037. Jadi di sini kita akan masuk ke bagian 14.4 port numbers, yang dimana port adalah angka yang membedakan layanan di jaringan. Misalnya web ini kita pakai port 80 atau 443, email pakai port 25. Oke, seperti itu. Lalu di bagian 14.4.1 yaitu multiplay separate communication, yang dimana port memungkinkan satu perangkat melakukan banyak komunikasi sekaligus tanpa bentrok. Lalu lanjut ke bagian 14.4.2 tentang socket pairs, yang dimana socket adalah kombinasi IP dan port, sedangkan socket pair adalah gabungan socket, sumber, dan tujuan. Dengan ini, sistem tahu komunikasi mana yang aktif. Lalu pada bagian 14.4.3 tentang port numbers group, yaitu port dibagi menjadi tiga ya. Well known untuk layanan standar, lalu ada register port itu untuk aplikasi terdaftar, dan yang terakhir ada dynamic port atau private untuk menggunakan sementara oleh klien, untuk penggunaan sementara oleh klien ya. Lalu yang terakhir itu ada 14.4.4 tentang the nested command, yaitu netstat digunakan untuk melihat koneksi aktif, port yang dipakai, dan status komunikasi. Ini sangat berguna untuk troubleshooting ya teman-teman. Oke, udah selesai. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mahmud Hasan akan melanjutkan penjelasan tadi 14.7 yaitu UDP Communication. Selanjutnya di sini ada 14.7.1 UDP Low Overhead versus Reliability. Pada bagian ini dijelaskan mengenai karakteristik utama dari UDP atau User Datagram Protocol. UDP adalah protokol yang sangat cocok untuk jenis komunikasi yang membutuhkan kecepatan transfer yang tinggi, seperti layanan voice over atau telepon suara.
dan juga video. Alasan utamanya adalah karena UDP menawarkan transfer data dengan overhead yang sangat rendah. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi ini, UDP sama sekali tidak membuat sambungan atau koneksi terlebih dahulu antara pengirim dan juga penerimanya. Jadi begitu datanya sudah siap, data tersebut akan langsung ditembakkan melalui jaringan. Kecepatan ini bisa dicapai karena UDP memiliki ukuran header datagram yang kecil dan tidak membebani jaringan dengan lalu lintas manajemen jaringan. Untuk memastikan keandalan pengiriman, singkatnya UDP ini memprioritaskan kecepatan di atas keandalannya. Selanjutnya, itu UDP Datagram Reliability. Pada bagian ini, kita akan beralih ke sisi proses di sisi server. Mirip dengan aplikasi yang berbasis TCP, aplikasi-aplikasi server yang menggunakan UDP juga ditetapkan menggunakan nomor port yang sudah lazim atau telah ditentukan. Ketika server menerima sebuah datagram UDP yang ditunjukkan ke salah satu port tersebut, maka server akan langsung meneruskan data aplikasinya ke program yang tepat berdasarkan nomor portnya. Dalam ilustrasi diagram, kita dapat melihat server sedang mendengarkan permintaan yang masuk. Terdapat klien satu yang mengirimkan, ini dia. Di sini pada ilustrasinya, terdapat klien satu yang sedang mengirimkan permintaan DNS. Dan server pun akan mengarahkan dan menerima lalu lintas DNS ini pada port ke 53. Di saat yang sama, klien kedua pun mengirimkan permintaan radius atau Remote Authentication Dial-in User Service. Permintaan ini pun diterima oleh server pada port ke 18.12. Baik, selanjutnya UDP Client Process. Pada bagian ini akan membahas bagaimana proses pada sisi klien bekerja sehingga komunikasi selalu diinisialisasi oleh aplikasi klien yang meminta data dari proses di server. Setiap klien UDP ingin mengirimkan data, maka ia akan memilih sebuah nomor port secara dinamis dan acak dari rentang nomor port yang telah tersedia. Nomor yang dipilih secara acak ini akan digunakan sebagai source port atau port sumber untuk komunikasi tersebut, sedangkan destination portnya adalah port well known atau yang telah terdaftar ataupun telah ditentukan, khusus untuk layanan server tujuan. Pada gambar ilustrasi ini dapat dilihat bahwa klien 1 ingin mengirimkan permintaan DNS, maka ia menggunakan source port 49153, lalu menargetkan DNS port di server yaitu pada port 53. Lalu klien 2 di sini ingin mengirimkan radius request. Ia pun menggunakan source port atau port yang dipilih secara dinamis yaitu port 51152 dan menargetkan destination port pada server di port 1812. Sebagai catatan tambahan, setelah port sumber tujuan ini ditetapkan oleh klien, maka pasangan port yang sama akan terus digunakan oleh header untuk semua datagram dalam satu transaksi tersebut. Ketika server membalas pesan ke klien, maka posisi dari source port dan juga destination port ini cuma bertukar aja. Jadi portnya akan selalu digunakan sampai transaksi datanya diakhiri. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.